beserta ibu bapak sekalian, tamu undangan, Sugeng Bapak Heri Hamzah, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, serta ibu bapak sekalian peserta tamu undangan, proses yang mencurahkan nikmat dan rahmatnya pada kita sekalian. Salah satu rahmatnya tadi kita sempat diberikan guyuran hujan sehingga bisa memberikan suasana adem karena beberapa waktu terakhir cuaca juga sangat panas sekali. Alhamdulillah tadi sempat ada hujan sedikit. Salam serta salawat oleh sekali jangan lupa kita aturkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabiin, dan kita sekalian umat Islam yang masih berpegang teguh pada risalah beliau. Amin. Ibu bapak yang berbahagia, sebelum acara kami mulai, kami akan bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Mbak Salsa Aurelia, kemudian dilanjutkan dengan Mas Syarifah Hamzah, dan kemudian nanti gongnya Pak Wildan Hafiz. Marilah kita awali, kita buka acara ses pada kesempatan malam hari ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya tak berdiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Dukuh selaku tuan rumah kegiatan pada malam hari ini. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Wildan Hafiz selaku anggota DPRD Provinsi, dan juga Bapak saya sendiri nih. Bukan Mas ini ya. Bapak. Sahabat saya di fraksi Partai Amanat Nasional niki namanya Mas Heri, Bapak Ibu. Mas Heri Fahamsyah. Beliau ini anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Dapil 4. Yang saya hormati dumateng Bapak Ibu, Mas dan Mbak peserta reses atau jaring aspirasi pada malam hari ini yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi, boten sah perkenalan ya Bapak Ibu nggih. Napa enten sing dereng tepan kula? Mboten nggih, sampun sedaya. Ya, terus Bapak Ibu, kegiatan malam hari ini adalah kegiatan masa jaring aspirasi yang saya laksanakan di Banguntapan, atau biasanya disebut kegiatan reses, yaitu kegiatan anggota DPRD bertemu langsung dengan masyarakat untuk menampung aspirasi yang akan diajukan untuk tahun-tahun selanjutnya, begitu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini ada sedikit berita yang nopo nggih. Semoga berita ini tidak menjadi kenyataan ya. Jadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, karena ada pemangkasan efisiensi, mungkin nanti di tahun-tahun selanjutnya untuk poker dari anggota dewan itu belum pasti apakah ada atau tidak ada, begitu. Jadi mungkin sudah mendengar beritanya ya, dari Pak Menteri kita yang baru, Pak Purbaya, bahwa transfer daerah itu akan ada pemotongan besar-besaran, dan kita di Kabupaten Bantul ini dalam APBD masih sangat bergantung dari pusat, sehingga nanti ada kemungkinan mungkin poker bisa berkurang, begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti untuk penjaringannya tetap akan saya upayakan, saya catat 150 miliar, jadi itu dipotong untuk Kabupaten Bantul, dan itu angka yang sangat besar ya Bapak Ibu. Apalagi untuk pembangunan jalan kita masih sangat bergantung dari transfer pusat, karena dari PAD Kabupaten Bantul sendiri itu baru mencapai sekitar 500 hingga tertinggi 700 nih Mas, 700 miliar begitu. Sehingga kita harapannya semoga itu tidak terjadi nih Bapak Ibu. Jadi semoga tetap ada poker
tetap ada anggaran dari anggota dewan supaya nanti jika ada usulan dari Bapak Ibu kita bisa terus mengupayakan begitu. Mungkin itu berita buruknya dulu ya, berita buruknya. Saya menjabat sebagai anggota dewan, alhamdulillah ketugasan saya sebagai anggota legislatif juga sudah membentuk beberapa perda, Bapak Ibu. Mungkin ini tidak terlalu terasa kalau di masyarakat, kalau pembuatan perda itu. Tapi memang itu dibutuhkan karena perda-perda di Kabupaten Bantul ini sudah banyak yang perlu ada pembaharuan. Contohnya adalah yang kemarin di awal tahun sempat viral, itu minum-minuman keras, minum-minuman keras yang ternyata di Kabupaten Bantul ada outlet-outlet ada yang tahu outlet apa? Outlet-outlet minuman keras yang bermunculan ilegal dan itu sangat cepat bergeraknya dalam waktu 1 tahun dan itu mengganggu ketika kita sidak ke sekolah-sekolah itu banyak sekali anak-anak di sekolah itu yang sudah mengkonsumsi minuman keras gitu. Jadi kita bergerak cepat untuk membuat perda pengelolaan minuman keras dan juga kalau dari Mas Heri sendiri di Komisi D itu membentuk perda pendidikan karakter karena di Bantul ini masih banyak kelitih, masih banyak bullying sehingga kita upayakan pendidikan karakter. Aspirasi fisik maupun non fisik. Kalau fisik mungkin BKK, padat karya, kalau non fisik pelatihan, sosialisasi. Terus yang punya usaha saya buatkan surat izin NIB-nya, kemudian yang mencari sertifikasi halal saya upayakan begitu. Jadi dalam waktu 1 tahun ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya juga berjalan dengan baik juga. Dan pada kesempatan ini mungkin ada beberapa yang baru saya temui di hari ini. Mumpung ketemu, saya pengen mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu pada pemilu 2024 sudah mendukung saya, sudah percaya dan alhamdulillah sudah mencoblos ya. Yang buatan nyoblos buatan apa-apa Bu? Enggak, santai mawon ya. Semua kita rangkul pokoknya ya. Yang sudah mencoblos saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kemarin pemilu saya memperoleh 6.100 suara. 6.106 suara dan Pak Wildan 21.000 suara begitu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu panjenengan sudah percaya kepada kami dan semoga amanat ini terus percaya dan terus nyoblos nih Bapak Ibu. Ya mungkin begitu sedikit dari saya. Nanti untuk diskusi dan tanya jawabnya di akhir. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Wildan Hafiz, Sekretaris Komisi B DPRD DIY, yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bantul. Tepuk tangan ke Mas Wildan Hafiz. Ini senior saya, gitu. Ini kok pun dikenal pun bapak, pun dipanggil Mas, mungkin tidak payu pernah bahaya. Mereka kalian nggak salah Mas, so diundang Mas bahaya itu. Yang kami hormati dan juga dibanggakan Mbak Salsa Aurelia Daninski, teman sebagai kami, anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Komisi B. Delalah ini gue pas Pak. Mas Wildan menika teng DPRD DIY nggih, Sekretaris Komisi B, Mbak Salsa anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul. Lek ngader niku nggih pas, lha kula nggih gumun. Dadi beliau berdua niku nek Komisi B menika berkaitan kali keuangan. Jadi golek duit dan yang lain-lain itu ranahnya Komisi B. Jadi bagian keuangan. Mitranipun berkaitan kali keuangan untuk Bank Bantul, BPD DIY dan sebagainya. Ini angkutan nggih Pak Bu nggih.
Yang hormati Mas Ari Supriyadi, Mas Fitra, Mas Andi dari Sekretariat DPD Kabupaten Bantul, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga Bangun Tapan yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmatnya kita bisa bertemu dalam acara reses di Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di alam dunia lebih-lebih di alam akhirat. Allahumma amin. Derek tepanaken Bapak kula Heri Hamzah aslinipun kula tiyang Jetis tapi sakmenika manggenipun teng Sumuran Bantul. Kebetulan kula diamanahi kalih Pak Ketua DPD Bantul menjadi sekretaris di Komisi D DPD Bantul, juga sekretaris di DPD PAN Kabupaten Bantul. Mohon doanya nanti ke depan saya dan Mas Wildan bisa membesarkan DPD PAN Bantul, Pak. Amin. Nanti juga selain partainya jalan, nanti untuk menunjang kinerja di DPRD Kabupaten Bantul maupun di provinsi. Insya Allah Mas Wildan ini pun senior, pun 3 kali Mas ya? 4 kali, 3 di kabupaten, 1 di provinsi. Allah mudah-mudahan nanti suatu saat jadi bupati, Pak Bu. Amin. Aminnya keras banget nih Mas Wildan. Bahasanya nek wong saiki amin paling serius bahasa gitu. Bapak tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Mbak Sasa, saya hanya ingin menambahkan saja. Mungkin saat pemilu kemarin, pilkada dalam debat itu banyak janji-janji Pak Bupati yang sekarang terpilih Pak Abdul Halim Musri ya. Jadi dulu itu ada salah satunya 20 program unggulan Bupati. Pun saat ini mboten enten karena yuk napa musim-musim nggih kula dukung Pak Untoro nggih wonten, Pak Halim nggih wonten, Pak Joko Purnomo nggih wonten. Saat ini pun mboten enten sing jenenge napa jenenge program visi misine calon-calon itu, tetapi menjadi RPJMD Kabupaten Bantul. Yang dulu 20 itu sekarang menjadi 13 program unggulan atau 13 program RPJMD Kabupaten Bantul yang nanti selama 5 tahun ke depan itu menjadi targetnya Kabupaten Bantul. Saya akan bacakan beberapa hal karena slide-nya ya tadi. Yang pertama, nanti disimak ya. Yang pertama itu peningkatan kemantapan jalan di kabupaten. Jadi harapannya nanti jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bantul itu bisa jalannya mulus, Pak Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, swasembada pangan melalui pembebasan PDB dan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura. Berita bagusnya kemarin dalam peraturan Bupati saat ini sudah diputuskan nanti untuk petani itu pajak bumi bangunan yang lahan pertanian yang berkelanjutan itu akan dibebaskan, artinya dinolkan. Seperti itu. Tepuk tangan dulu Pak. Kenapa harus tepuk tangan? Karena kemarin sing viral teng Pati gitu. Sing viral teng Pati pajak bumi bangunan yang muda 200, 300 Bantul kuwi malah di Longi. Ini itu BPR Pak Bu, karena begitu pajak lahan pertanian pakai berkelanjutan tadi dihilangkan, itu mengurangi pendapatan PAD kita itu hampir 20 miliar Pak Bu. Tetapi ini yang menjadi catatan kita bersama karena banyak lahan pertanian berkelanjutan itu banyak alih fungsi menjadi rumah-rumah. Sing durung duwe IMB karena itu niku nyatane seperti itu. Lah nanti harapannya sing ilang sing pertanian untung sing lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi rumah-rumah, jadi kafe, jadi lasak bagaimana itu tentu saja pajaknya jadi ono iki dilongi iki nggih nambah seperti itu. Tetapi intinya keberpihakan terhadap petani insya Allah ada. Kemudian yang ketiga, penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis perdukuhan untuk penanggulangan masalah strategis wilayah keperdukuhan. Di sini ada Pak Dukuh. Pak Dukuh di Pak Dukuh sih. Jadi untuk program PPBMP yang 50 juta per perdukuhan itu akan insya Allah akan diteruskan. Tetapi memang menjadi catatan kita bersama selama ini kan PPBMP itu kan pelaksanaannya pun kaku Pak Bu.
gue iki sakmene, gue iki sakmene. Ini kudu nggo sampah. Nek bangun tapan mungkin penting sampah itu. Nek teng Dringo niku sajane karena banyak Pak, tuwa liar ngono. Pengembangan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitasi olahraga jogging track. Nah, harapan kita nanti pariwisata itu menjadi unggulan kita karena ngapunten saat ini PAD kita di sektor pariwisata itu terus menurun Pak. Dan yang kelima, penuntasan pengeluaran sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukumnya. Ini juga sebenarnya di ranah Komisi B karena ini berkaitan dengan pengelolaan sampah industri. Nah ini harapan kita nanti semakin banyak wirausaha muda yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi pokoknya ini berkaitan kayak gini tuh sebenarnya nanti Mbak Sasa, makanya banyak sosialisasi nanti. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Kemudian yang ketujuh, penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan Gunung Pasir. Nah, ini tadi sampaikan bahwa untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Ini sebenarnya ingin kita itu seperti itu nomor 8. Kemudian nomor 9, pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik. Harapannya nanti kerja aparatur kita itu semakin baik. Kemudian yang ke-10, perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan. Harapan kita nanti di Bantul itu Smart City. Bantul Smart City itu artinya jaringan fiber optiknya, CCTV dan yang lain-lain mulai ditingkatkan. Kemudian, nah sekarang sudah mulai gerak, dengan cek di IG Pemkab itu kan sekarang ada untuk viral-viral pembuangan sampah atau kemudian kecelakaan nanti CCTV banyak ada di Kabupaten Bantul. Kemudian yang ke-11, penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting. Jadi stunting ini menjadi isu utama karena harapan kita ngapun dan anak-anak kita itu ke depan itu gizinya terpenuhi ada di Kabupaten Bantul, sehingga kemudian genetik kita itu dan kalah kalau luar negeri lah, seperti itu. Itu harapan kita termasuk MBG itu sebenarnya untuk menangani stunting ini sebenarnya seperti itu. Kemudian yang 12, peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesional guru, tenaga pendidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi. Nah untuk pendidikan untuk tahun 2000 300. Jadi harapan kita nanti sama, tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta. Termasuk salah satu janji bupati itu berkaitan dengan pengadaan seragam gratis. Dan nanti ke depan siswa baru STK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta dianggarkan untuk seragam gratis. Jadi siswa baru itu rakyat untuk seragam, nanti dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul. Tetapi tadi itu harapan kami nanti karena tadi itu potongannya 1,6 miliar aja nanti ini dijual. Ini kita perjuangkan bareng-bareng nanti di Badan Anggaran. Kemudian yang terakhir ini adalah pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta peningkatan nilai budi rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman masyarakat. Jadi harapan kita nanti nilai-nilai budaya ini menjadi apa ya, nilai tambah kita di sektor pariwisata. Jadi ngapunten karena budaya ini kalau kita bicara budaya, Bantul ini jadi budaya Pak. Hampir semuanya festival ketoprak, festival apapun mesti sih menang Bantul. Ini belum diangkat, maka kita di program unggulan ke-13 harapan kita budaya ini menjadi sektor unggulan pariwisata berbasis budaya. Termasuk ini anggota Dewan dari Dapil 4, yang kedua ini anak saya, Salsa, Mas Ali, Mas Fitra, Mas Andi, dan teman-teman yang ada di belakang. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta reses pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun tadi suasana hujan deras, alhamdulillah kita dianugerahi nikmat sehat. Allahumma amin. Oke, Bapak Ibu, nyuwun sewu, kondisi negara kita saat ini kan baru kondisinya berat bayar utang gitu. Jadi pemerintah yang dulu itu mempeng gitu, mempeng boleh utangan gitu. Lah saya ini pemerintah saya ini kebagian nomor 50 miliar.
provinsi itu 750 miliar. Kamu kok anggaran provinsi itu, APBD kita itu provinsi itu 2025 ini 5,6 triliun. Oke. Bantul kan kisaran 2,5 ya, kisaran 2,5 triliun. Potongannya cuma 150 miliar. Tapi kami yang provinsi itu APBD kita cuma 5,6 triliun, tapi potongannya 750 miliar, jauh lebih banyak gitu. Nah makanya saat ini, besok Senin ini kan saya pembahasan ini. Besok Senin saya pembahasan penyesuaian. Kan sebetulnya kami sudah membahas, tapi dengan ada kabar berita buruk ini, makanya kemarin kita menjadwalkan Banmus hari Senin, mulai Senin besok pembahasan menyesuaikan pemotongan-pemotongan itu. Ini kondisi seperti ini. Jadi mohon maaf ya. Ini pemerintah yang sekarang memang berat ya. Beratnya harus menyewa utang itu ya. Karena mompongnya pemerintah yang dulu gitu. Nah, tapi kita tidak boleh berkecil hati Bapak Ibu Nun Sewu ya. Pasti kami tetap berupaya ya. Kami sounding lewat pimpinan ya kemarin sounding supaya apa aspirasi kami tetap ada nih, walaupun potongannya seperti itu nih. Nun Sewu, provinsi itu memang Nun Sewu nih, provinsi DIY ini kan kecil, cuma ada 4 kabupaten dan 1 kota. Beda jauh dengan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah kalau sana itu kabupaten, jumlah kabupatennya rata-rata lebih dari 30 kabupaten dan kota. Ini makanya APBD-nya jauh lebih besar dibanding Yogyakarta. Yogyakarta itu paling kecil. Ini APBD-nya paling kecil karena memang jumlah kabupaten dan kotanya cuma ada 5 gitu. Itu yang membuat APBD kita kecil. PFG kita juga kecil. Nah, Dinas Pariwisata DIY itu PAD-nya sangat kecil banget. Hanya kisaran 150 juta, beda dengan Kabupaten Bantul. Kemarin Kabupaten Bantul itu kisaran 30 miliaran. Kisaran nih. Kalau provinsi kan memang tempat-tempat wisatanya kan cuma ada di Kabupaten Bantul. Sehingga kita ini mau mengejar PAD juga susah. Karena pintu-pintu untuk mendapatkan PAD itu susah nih. Gitu. Beda misalnya Kabupaten mana Bojonegoro itu ada tambang sana minyak. PAD sana itu hampir 6 triliun. Itu kabupaten loh. Karena memang ada tambang lah. Jogja ini kan tambangnya nggak ada. Enaknya main pasir gitu. Nah pasir itu dikuasai kabupaten itu. Kewenangan kabupaten ya. Sehingga kita ini kecil. Nah, itu kami berupaya mulai besok Senin itu menata kembali anggaran-anggaran yang karena pemotongan rencana pemotongan sebesar 750 miliar itu nih. Itu rencana nih. Nah, semoga saja nanti aspirasi kami yang provinsi tetap selamat ya, sehingga nanti ini momen nanti di bulan Januari itu momen untuk panjenengan sedaya ngusulke kegiatan untuk 2027. Ya, untuk 2027 karena untuk 2026 itu sudah disusun kemarin Januari ya. Ya. Walaupun ini ada kabar bahwa nanti duitnya ada pemotongan ya. Di 2026 itu pemotongannya sebesar 750 miliar itu. Tapi kami tetap berusaha bagaimana supaya anggaran aspirasi itu tetap ada, gitu. Di tengah-tengah sekarang kesulitan ekonomi. Pemerintah pusat itu semangatnya sekarang motong anggaran untuk yang ditransfer ke daerahnya. Daerah tidak bisa apa-apa, gitu. Karena pemerintah juga baru berat. Kita juga memahami mengembalikan bayar utang sebesar 800 triliun itu kan lebih dari 800 triliun itu kan berat juga itu.
Sedangkan pemerintah yang kemarin memang ada programnya online yang ditinggal, ada yang ditinggalkan, misalnya jalan tol. Nah ini kan masuk Jogja ini. Dulu kita ini misalnya mau ke mana? Ke Semarang. Itu kalau dulu sebelum rame ya tahun 90-an ke Semarang itu paling berjam naik motor selesai. Tapi sekarang nggak bisa. Ke Surabaya itu tahun 90-an itu paling 5 jam itu. Nah sekarang itu kalau tidak lewat tol itu 10 jam. Tapi dengan adanya tol ini sekarang cuma 5 jam kembali. Gitu. Nah pembangunan memang ada gitu, tapi memang memperregulasi utang itu. Kan mantap banyak, tapi kami kulo anak kulo dari Jabal 4 insya Allah pasti akan berjuang memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Lewat apa? Lewat sebuah kebijakan, baik kebijakan melalui peraturan perda-perda ataupun kebijakan melalui anggaran, yaitu dana aspirasi tadi dengan segala keterbatasannya. Insya Allah kalau wilayah Bangun Tapan itu sudah hampir semuanya merasakan program pulau Ternyata bos-bos di sini. Insya Allah tetap kita lanjutkan rasa khawatir itu MKSDI bisa oleh sekolah pulau. Oke. Ini tanggal sulam. Jadi memang supaya ini merata. Ngomongnya kalau saat ini menurut saya guys, ini Singkulo Bina ini kan 9 kecamatan. Sampai ke Kretek Parangtritis sono nih. Bambang Dipuro Kretek itu masuk nih sekarang gitu. Tapi kalau kan jauh banget ya. Jauh banget ya. Kemudian Bambang Dipuro sing mepet sama Sriko gitu. Perjalanan mau ke sana 1 jam gitu. Pulangnya 1 jam, berarti membuang waktu 2 jam untuk perjalanan gitu. Tapi semangat, tetap semangat, kita tetap dari Partai PAN kita menata supaya kami dari Partai Amanat Nasional betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Itu nih. Terus saya tambahkan bahwa tadi Mas Heri menyampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Bantul ini sekarang baru menyusun perda tentang LP2B. LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oke. Jadi kita ini non sewu ini tetap mempertahankan lahan pertanian sebesar 13.000 hektar sekian. Oke. Tetap kita pertahankan kurang lebih 13.000 hektar. Tetap kita pertahankan untuk pertanian. Nah kompensasinya adalah saya tegaskan nanti tanah-tanah yang itu masuk di LP2B. Nah jenengan kan orang ngerti LP2B pola beri informasi. Yang masuk tanah jenengan LP2B mana, yang enggak mana. Nah kalau yang masuk LP2B rencananya semoga ini terlaksana itu nanti akan bebas PBB, bebas pajak PBB itu. Nah kompensasinya tadi memang dihitung teman-teman Bantul sudah berupaya caranya golek ijol gitu. Golek ijol, yaitu misalnya seperti di UMJ itu, gedungnya UMJ itu, yang masuk data gitu, yang masuk data yang sudah ada PBB-nya itu baru 9 gedung. Padahal gedungnya ada lebih dari 20 gedung. Nah itu sudah dihitung nanti akan ada penambahan. Penambahan. Nah dihitung-hitung insya Allah bisa menutup 20 miliar itu nih. Tapi memang teman-teman BKAD Bantul bekerja keras itu, daerah-daerah yang sudah punya punya gedung-gedung ya, apalagi tempat usaha gitu, yang belum tanahnya belum masih berbunyi pertanian, belum pekarangan. Nah nanti dibantu untuk menguruskan pekarangannya sehingga nanti pajak PBB-nya pasti akan naik. Tapi kompensasi untuk para petani, insya Allah ini angin segar bagi para petani. PBB-nya nanti akan dibebaskan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Betul-betul kata ini pun dalu mungkin untuk tanya jawab kita buka ya. Kata ya, Bapak Ibu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, mohon maaf memang tergolong rendah sehingga besaran apa? Setahu saya besaran untuk organisasi kemasyarakatan itu juga masih sangat rendah ya dengan angka yang tadi disebutkan itu. Tapi ini menjadi catatan saya. Terima kasih banyak sudah disampaikan. Mungkin nanti jika di dalam rapat ada kesempatan untuk istilahnya kita samakan di pandangan fraksi nih Mas Heri, nanti bisa kita sampaikan dalam pandangan fraksi. Kalau kemarin yang kita upayakan upah guru honorer, tahun ini kita mengupayakan upah guru honorer supaya bisa lebih naik, dan itu sudah kita sampaikan juga di pandangan fraksi, sehingga catatan ini saya catat dulu ya Pak, dari panjenengan usulannya. Kalau 200.000 niku ya memang sangat Masya Allah ya niku untuk bergerak itu ya, pasti sulit niku ya, makanya 100 nggih. Oke. Ya memang nopo nggih Pak, iya kemampuan daerah kita itu sangat, kalau dibandingkan kabupaten-kabupaten yang sudah mandiri, PAD-nya tuh memang sangat rendah begitu nih. Maksudnya contohnya seperti di Badung sendiri. Di Badung itu karena kemampuan finansial daerahnya itu kuat, tidak hanya tingkat RT, bahkan kabupaten lain pun di backup oleh Kabupaten Badung gitu untuk anggarannya, sehingga ini juga menjadi PR kami bagaimana supaya PAD kita bisa meningkat meskipun digempar oleh efisiensi. Supaya nanti juga ini ada tambahan usulan selain anggaran-anggaran yang dipotong. Terima kasih, nanti insya Allah saya sampaikan dalam pandangan fraksi pun begitu Bapak Suhardi. Mungkin begitu. Saya takut jawab salah Pak. Jadi ini saya jawab sesuai kapasitas saya aja. Memang karena kemampuan PAD kita tuh belum kuat, sehingga pasti organisasi-organisasi sayap itu juga anggarannya pasti tidak banyak begitu. Mungkin begitu. Mungkin ada lagi? Suhardi, saya hanya akan tambahkan dikit tadi yang jawabannya Mbak Salsa, karena ngapunten kebetulan yang ditanyakan panjenengan itu termasuk yang kami bahas di Komisi D Pak. Jadi Komisi D itu kan salah satu mitra kami itu kan bagian Kesra. Nah, bagian Kesra itu sebenarnya setiap tahun itu sudah menganggarkan untuk memberikan bahasanya apa nih? Tanggung jawab RT itu kalau bicara kelembagaan itu ada di tingkat kelurahan Pak. Jadi di beberapa desa itu tanggung jawab insentif RT itu ada di kelurahan. Ini kan bicara tentang kewenangan. Jadi RT itu kewenangannya sebenarnya itu ada di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk perdukuhan itu menjadi tanggung jawab di kabupaten. Desa itu anggarannya dari provinsi. Ini bicara regulasi Pak. Maka sebenarnya kalau kita mau bicara, bisa nggak kira-kira nanti insentif RT itu lewat dari program PPBMP tadi itu. PPBMP itu kan anggarannya itu 50 juta, itu kalikan 933 dusun, itu hampir 46 miliar Pak. Dinggo dusun. Nah siapa tahu nanti kita ini poker-poker kayak gini bisa didorong. Rakyat 2 juta, 3 juta, itu kan bisa digeser untuk kepentingan RT. Selama ini kan kita PPBMP ini kan kadang-kadang kurang fleksibel di poin. Nah ini nanti kita upayakan agar kemudian RT ini bisa di-blend. Kita itu ngitung, misalnya mendata RT ini 500.000 1 tahun ya, itu ketemunya nih ngomongnya 2,5 sampai 3 miliar. Nah dibandingkan PPBMP yang setahun itu 45 miliar. Gambarannya seperti itu Pak. Nah ini rekan kan ada tambahan juga dari lurah. Sopo ngerti atau lurahnya apa oleh Telunggu, karena ngaku tadi daerah itu Pak Jokowi saya oleh Telunggu ya oleh Haji. Ini Pak RT oleh apa Pak? Ini dari ujung tombol ujung. Karena di beberapa dusun di Babang Lipuro itu keikhlasan Pak Jokowi. Ngaku tadi saya cuma cerita dikit ya. Itu Telunggu dukung itu sampai 1.200 lubang. Nah, saya kata lubang di Pak RT itu karena kelong piro, mengkilang 200 tekan 300 Pak. Isi tandur 100
lubang gitu loh, itu terjadi di Parongpring, di beberapa dusun yang ada di Bantul bagian selatan. Ini kan cuma wacana Pak, tapi ini menjadi persoalan serius yang nanti akan kita perjuangkan. Ini suara teman-teman RT, termasuk anggaran untuk masjid, untuk guru ngaji. Ini juga kita pikirkan Pak, karena kalau guru ngaji ini biasanya melalui Bantul TPA. Nah, Bantul TPA ini anggarannya setiap tahun itu cuma 250 juta Pak. Itu pun 2 tahun sekali baru turun. Nah ini kita perjuangkan juga karena memang ya tadi itu keterbatasan, tetapi yang namanya kita itu kan harus ada prioritas pembangunan nanti sangat dibangun seperti itu. Nanti yang perlu digeser ya. Nanti termasuk RT itu bisa saja nanti kita dorong ke BNP itu sebagian untuk insentif RT untuk kegiatan RT kan bisa saja seperti itu Pak. Sebenarnya kan anggarannya sekitar 46 miliar tadi itu. Yang pertanyaan yang pertama. Dan yang berkaitan dengan sekolah, saya sepakat Pak, makanya di dalam Bantul ini kemarin dalam rapat fraksi kami mendorong yang namanya jaring pengaman sosial bidang pendidikan. Jadi ini sedang kita wacanakan Pak, karena GPS pendidikan itu sangat penting karena banyak sekali kita temuin SD SMP itu yang ternyata siswanya kesulitan membayar, gitu. Bahkan ada kejadian juga ijazahnya masih ditahan. Nah, jangan sampai kejadian seperti ini ada di Kabupaten Bantul. Cuma persoalannya memang kemudian ini bicara anggaran lagi Pak. Kemudian sesuatu dipotong 1 second volume miliar ya, kita itu ya pusing nanti harus jalur tambahan anggaran itu juga agak pusing. Tetapi ini ikhtiar kita Pak. Jadi yang namanya tadi itu 13 program unggulan kan tentu ada step awal dulu. Misalnya janji yang pertama soal seragam, kebebasan lahan, itu kan kita utamakan dulu. Jadi step selanjutnya baru program-program yang lain. Kan nggak mungkin selama 13 langsung gas karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bantul. Mungkin seperti itu Pak Jaman, Pak Latif ya. Terus Begitu. Jadi memang kalau panjenengan mengajukannya sekarang belum bisa karena itu program tahun 2026 gitu. Kali mungkin tadi ada usulan motor VR nih Pak. Iya. Terus begini, ini sebenarnya ada Pak Sukadi juga kayaknya nih tadi nih. Masih ada anggota Pak Sukadi? Oh di belakang nih. Nah, jadi kalau di tahunnya Pak Wildan 2019 ke 2024 itu alhamdulillah beberapa daerah sudah mendapatkan program motor VR ya. Tapi di tahun saya itu karena memang pengajuan aspirasi itu kita harus manut dengan buku yang dibuat oleh Bapeda atau namanya buku pokok-pokok pikiran Dewan Bapak. Dan ternyata di buku itu tidak ada program menu pokir untuk motor VR begitu. Jadi memang mungkin itu evaluasi dari Bapeda sendiri karena di periode 2019 itu banyak penggunaan motor VR itu yang akhirnya tadi disampaikan Mas Hering ya. Jadi motor VR dinggo angon sapi Pak begitu. Tapi saya tahu, saya paham karena saya melihat sendiri beberapa daerah itu sudah mandiri pengelolaan sampahnya begitu, sudah mandiri pengelolaan sampah, sudah punya bank sampah, kemudian sudah bahkan ada beberapa yang sudah bisa menjual sampahnya. Makanya itu juga kita upayakan ya di setiap rapat-rapat dengan dinas lingkungan supaya nanti ada usulan lagi menu pokir motor VR itu. Tapi memang untuk tahun ini dan sepertinya tahun depan pun belum ada untuk motor VR itu. Tapi saya catat Pak, saya catat nih, tetap saya catat. Oh, mereknya nih Pak, VR itu kan merek. Tapi selama ini yang digunakan masyarakat untuk mengangkut sampah itu kan rata-rata nih motor VR itu gitu. Terus sebenarnya itu hanya merek aja VR. Ya intinya motor roda 3 begitu nih. Nah itu beberapa daerah yang sama saya kayak di tempat Pak Sukadi itu juga mandiri, alhamdulillah sampahnya sudah mandiri pun juga mengajukan VR ke saya. Sampai sekarang belum saya ACC karena buatan ada menu pokir itu Pak Samsudin. Tapi saya selalu ingat daerah-daerah yang sudah mandiri sampah. Karena itu juga masalah yang sedang saya bahas sekarang, yang perdanya sedang saya kaji,
yaitu pengolahan sampah di tiap-tiap RT supaya selesai di RT. Jadi ini menjadi catatan supaya nanti kalau ada menu VR itu mungkin saya tak hubungi dengan gitu gini. Tapi kalau sekarang mohon maaf sekali memang belum ada. Jadi permintaan mobil VR belum bisa di ACC ataupun kendaraan itu memang belum ada di buku pokir itu. Begitu Pak Zainuddin.